.nl, LinkedIn, habis itu juga ada Instagram Vidi Naufal atau melalui WhatsApp di 08119408 146. Kami welcome banget kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut ya mengenai Novigneso Indonesia ataupun studi di Belanda, teman-teman bisa hubungi di melalui telepon di nomor telepon tertera, ada juga nomor WhatsApp, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga website www.nisoindonesia.org.id. Prepared questions or informed questions are much appreciated karena teman-teman semua di sini punya jagat maya yang sangat mudah untuk diakses. Jadinya kami sangat mengapresiasi sebelum kita bertanya, kita bisa juga bisa dulu akses informasi sebanyak-banyaknya di website sebelum nanti akhirnya ada suatu hal yang dua hal yang nggak ngerti dari info di website bisa bertanya kepada kami. Alright, tema kali ini adalah tentang tugas, all about assignments, yang akan dibawakan oleh teman kita nih, Stefanus Mega Prabawa. Beliau merupakan MSc Candidate in Food Tech Innovations and Management di Wageningen University and Research, dan dia merupakan Student Scholarship Recipient tahun 2019, langsung dari Wageningen, Belanda. Apa kabar, Steve? Bisa diaktifkan kameranya? Wah, Steve, suaranya belum terdengar, Steve. Belum terdengar. Halo, tes. Ada kendala koneksi. Ya, teman-teman, kayak untuk informasi, Steve ini baru sampai Belanda di siang ini, dan juga kayak mungkin sekitar 30 menit lalu sampai di Wageningen dari Bandara Schiphol dan langsung bergabung bersama kita di sini. Steve, bisa dites kembali suaranya? Oke, Steve, mungkin bisa kita keluar dulu dari platform ini, langsung masuk lagi ya, agar bisa apa namanya? Coba kita tes dulu lagi. Oke, teman-teman, mengenai topik kali ini nih ya, ini adalah topiknya all about assignments gitu. Kita memang di sini merupakan atau mencoba menghadirkan info-info yang nggak biasa. Biasanya kayak apa namanya, teman-teman dapat info tentang bagaimana sih cara masuk ke universitas atau bagaimana cara apply beasiswa. Kali ini kami menyediakan info-info yang hands-on lagi. Yaitu dengan kemarin kalau misalnya kita udah ada info mengenai pre-departure briefing, dan sekarang kita infonya mengenai apa aja sih yang akan dihadapi oleh mahasiswa, terutama mahasiswa dari Indonesia di Belanda nantinya. Oke. Halo, Steve? Halo? Ya, oke. Kita sudah terhubung ya dengan Steve. Suaranya sudah terdengar sekarang. Bisa coba ngomong lagi, Steve? Cek, halo teman-teman, halo Kak Vidi, apa kabar Oke, semuanya? sudah terdengar dengan jelas ya. Menyambung tadi pembicaraan tadi, kita sekarang menghadirkan tentang apa namanya, ini seri persiapan untuk studi ke Belanda. Bukan hanya persiapan, tapi juga persiapan bagi mahasiswa yang sudah diterima tentang apa saja yang mereka akan hadapi di kelas Belanda nanti. Ini merupakan seri pertama dari 3 seri, yaitu adalah yang pertama tentang tugas. Minggu depan kita ada tentang belajar, tips belajar dan ujian. Dan 2 minggunya lagi, karena kita ada skip 1 Jumat karena libur gitu ya, kita akan menghadirkan tentang tesis atau disertasi. Dan seri pertama ini akan dibawakan oleh Steve yang baru pulang nih dari Indonesia ke Wageningen. Makasih ya, Steve, udah mau direpotin nih pagi-pagi. Minumnya masih ini nih, sponsor. Minumnya masih Aqua. Tadi naik Garuda ya berarti, atau gimana? Iya bener Kak Vidi. Halo Oke, teman-teman semua. baru setengah jam banget nyampe di Wageningen. Udah mau berkorban nih demi kita, masih ngantuk pasti gitu ya, dan capek sekali. Tapi semoga Steve apa namanya, sebagai calon-calon orang yang akan keliling dunia terus nih ya, dan harus fit setiap saat. Semoga bisa catch up dengan kami di sini. Steve, waktu dan tempat kami persilakan untuk presentasinya. Silakan. Oke, udah kelihatan ya presentasinya teman-teman. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama aku Stefanus Mega Prabawa. Aku Student Awardee 2019, which is tahun lalu.
dan mengambil program master di Food Innovation and Management Program, itu under Food Technology Student. Kemudian di Wageningen University and Research, dan nyambung lagi ke Universitas Pertanian, dan cita-cita saya ingin mempunyai restoran gastronomi, ya, jadi seorang entrepreneur di bidang pangan. Dan ini sesinya interaktif gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung ketik aja di bawah, betul ya kan Kak Vidi? Kalau ada yang mau ditanyakan atau bingung atau nggak ngerti ini maksudnya apa sih Kak gitu, Kak. Oke, jadi aku pengen share tentang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen selama aku 1 tahun ini kuliah, kurang lebih. Tugasnya itu seperti apa sih gitu. Sama nggak sih kayak yang ada di Indonesia, misalkan kayak dikasih PR, dikasih tugas, terus dikumpulin ke dosen gitu-gitu ya. Nah, how assignment in Dutch University looks like. Nah, ini aku compare antara, sebenarnya nggak compare banget, cuma aku nanya ke teman-teman yang kuliah di Delft, di Maastricht, di Leiden University. They are more or less the same gitu. Jadi mereka ada semacam portal khusus untuk mahasiswa yang belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu submit, kamu akan dikasih akun email kalian dan password, di mana kalian bisa masuk ke suatu platform atau suatu portal. Nah, di situ ada kamu mau milih kuliah apa, kamu milih mata kuliah apa, jurusan apa gitu, dan di situ udah ada daftar course-nya, dan juga di situ kamu bisa ngelihat raport kamu, progres kamu, nilai-nilai kamu selama kamu mengikuti perkuliahan gitu. Dan itu bisa diakses selama kamu menjadi mahasiswa. Kalau misalkan kamu udah lulus, kamu tidak bisa mengakses portal atau platform ini. Jadi kalau misalkan kamu nanti didoain keterima beasiswa di Belanda atau kuliah di Belanda, pasti nanti kalian harus yang pertama membaca course guide ya, course guide. Nah, di situ course guide ini isinya apa? Isinya misalkan nih, misalkan kayak aku ambil jurusan gampangnya di Indonesia tuh teknologi pangan gitu ya. Nah, di situ aku ambil kuliah Food Culture and Custom. Ini menarik banget teman-teman, karena aku belajar budaya pangan di seluruh dunia gitu ya. Nah, di sini ada assignment. Kalau kamu baca detail ya, ada presentation of group assignment, 5-minute pitches of your cultured meat product. Jadi di sini, di course ini, ada satu assignment tapi grup gitu. Dan di situ selain kamu mengumpulkan assignment, kamu juga harus membuat 5 menit presentasi setelah tugasnya dikumpulkan. Jadi kamu benar-benar harus read carefully apa yang ada di course guide ini. Gitu. Oke, nah terus setelah kamu baca course guide, pastinya itu adalah biasanya tugas-tugas itu ada yang tugas harian, sama ada tugas menjelang akhir-akhir perkuliahan. Jadi sistem kuliah di sini tuh sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, di mana kalau di Indonesia itu sistem semester, kalau di Belanda ini sistemnya period. Jadi satu period itu terdiri dari 2 bulan gitu. Jadi minggu-minggu ke-7 atau minggu-minggu 8 ini di mana biasanya mahasiswa lagi hektik-hektik banget mau ngumpulin tugas dan presentasi gitu. Nah, untuk tugas hariannya, ini sebenarnya di kampus Belanda itu tidak mewajibkan mahasiswanya datang ke perkuliahan, atau ketika dosen mengajar tidak diwajibkan untuk datang karena tidak ada absen atau tidak ada nilai kehadiran, presentasi kehadiran itu nggak ada. Jadi kamu bisa akses dari rumah, kamu bisa sambil masak, bisa sambil nonton, bukan nonton sih, kamu bisa sambil melakukan aktivitas yang lain sambil mendengarkan dosen berbicara gitu. Karena di situ ada kayak semacam live semacam live video gitu dari kelasnya gitu. Jadi kamu bisa lihat dari rumah just in case misalkan kamu tidak bisa datang ke kampus gitu. Nah, di situ di dalam portal yang tadi aku sebutin di awal, kalian juga bisa akses tuh tugas-tugas harian, tapi ini sifatnya tidak wajib. Jadi kalian semacam latihan. Misalkan ini di chapter 1 nih,
Di chapter 1 ada introduction. Terus biasanya slide-slide dari dosen yang biasanya kalau di Indonesia pelit dikasih ke mahasiswanya. Di sini tuh sebelum kuliah kita tuh udah dikasih semua materi, guys. Jadi di situ udah ada bahan bacaannya, di situ udah ada bahkan recording profesor atau teacher ngajar dari tahun lalu itu juga bisa diakses gitu. Ini contohnya ada interaktif exercise 1, exercise 2, karena aku belajarnya tentang food, ada food structure, terus ada mayonnaise, ada bread composition, ada ice cream gitu ya. Terus akhir-akhir juga ada kuisnya. Close question chapter 1 ini semacam kuis gitu, yang kalian bisa coba untuk dikerjakan. Nah, contohnya aku ambil satu contoh nih, chapter 1 bread composition gitu. Ini soalnya. Nah, di situ kalian dilatih untuk belajar gitu ya. Di sini ada dua pilihan, step by step sama answer. Di sini terserah, kalau kamu misalkan pinter nih kayak teman-teman aku yang orang Belanda gitu ya, nggak usah lihat step by step, dia langsung ngerjain gitu, langsung ngerjain di kertas, dan dia langsung ke answer karena di situ langsung ada jawabannya. Tapi kalau step by step itu membimbing buat kamu yang nggak ngerti ini maksudnya apa, ini rumusnya apa, yang harus diambil apa gitu ya. Ini aku ke anak-anak IPA dulu ya. Ini contoh assignment-nya tuh kurang lebih akan seperti ini gitu. Terus misalkan aku ke step by step. Nah, di step by step ini dikasih pilihan, nggak langsung kita dikasih tahu gitu ya. Nggak langsung dikasih tahu, di sini ada kayak semacam multiple choice-nya, A, B, C gitu. Nah, kalau kita jawab benar, dia akan bilang, ya ini benar gitu. Kalau kita milih yang lain, ini salah, dan mereka akan sebutin alasannya apa, kenapa kita salah gitu. Ada pertanyaan dari Mega. Hai Kak, mau bertanya, untuk assignment akan mempengaruhi nilai akhirkah based on nilai XM atau based on nilai XM aja? Apabila assignment mempengaruhi, bobotnya berapa persen? Nah, aku akan bahas nanti setelah aku kasih contoh-contoh assignment ya. Thank you Mega buat pertanyaannya yang sangat baik. Terus tadi contohnya ya, kalau ke answer nanti langsung dikasih tahu tuh jawabannya yang benar berapa gitu. Itu semacam latihan soal harian biar kita mengerti. Dan biasanya soal-soal assignment ini akan muncul saat ujian. Jadi kalau nggak berlatih, kalau nggak dibuka itu biasanya gagal. Nah ini juga biasanya banyak universitas-universitas yang masih menerapkan multiple choice saat ujian, meskipun kebanyakan anak-anak mungkin yang di rumpun sosial, mereka akan ada open question atau membuat esai. Tapi di rumpun-rumpun anak IPA, mereka biasanya masih ada multiple choice, seperti true or false atau ABCD gitu. Misalkan ini, question 1. Food fats and oil consist primarily of PAGS, misalnya gitu, terus true or false. Nanti juga ada kunci jawabannya, kalau kita jawab salah, itu ada feedbacknya kenapa salah gitu. Pokoknya jangan takut. Nah, assignment dan quiz tadi kalian bisa coba terus coba sampai kalian benar-benar dapat nilai 10 gitu. Artinya kalian benar-benar memahami soal tersebut dan kalian bisa menjawabnya. Nanti kalau misalkan saya terlalu cepat dikasih tahu ya. Kemudian karena saya mengambil program Food Innovation and Management, saya juga mengambil beberapa mata kuliah di rumpun sosial seperti manajemen dan supply chain atau rantai pasok gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belajar manajemen pasti nggak asing sama istilah supply chain gitu ya. Contohnya ini ada tugas essay writing, dan di sini kalau mahasiswanya banyak itu biasanya akan dibuat grup. Kalau misalkan mahasiswanya sedikit itu akan biasanya akan jadi tugas individu. Contoh soalnya kayak gini, dan ada aturannya, misalkan maksimal 1 halaman buat gambar atau gambarkan mengenai Walmart. Walmart ini semacam kayak shopping center gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia
Indomart gitu mungkin ya, tapi lebih gede gitu, atau Carrefour gitu. Supply chain. Describe in short the main relationship between the links. Jadi nanti kita dikasih satu bahan bacaan dan kalian harus menulis maksimal 1 halaman jawaban dari pertanyaan yang describe in short gitu ya. Jadi apa yang kalian pahami tentang bacaan tersebut gitu. Nah, terus biasanya di sini udah tidak ada yang namanya menulis tangan, jadi semuanya diketik. Setelah diketik, setelah kamu mengerjakan tugasnya, kalian akan diminta untuk mengupload di portal yang kalian sudah miliki, semacam sistem informasi akademik mungkin kalau di Indonesia. Jadi itu raport kalian, di mana kalian mengupload tugas, di mana kalian bisa melihat nilai tugas kalian, nilai ujian kalian ada di situ. Jadi biasanya selama perkuliahan 2 bulan itu kalian ada dikasih beberapa assignment gitu, misalkan assignment mingguan atau assignment akhir gitu, atau hanya sekali assignment dalam 2 bulan juga sangat memungkinkan. Gitu. Nah ini contoh grup essay, jadi case-nya apa gitu, terus grupnya isinya siapa aja gitu, terus kalian diminta untuk menuliskan, jadi tidak hanya tugas individu, tapi menurut saya pribadi di perkuliahan master atau perkuliahan di Belanda pada umumnya, mereka lebih cenderung menyukai tugas-tugas kelompok seperti itu, supaya kita bisa berkolaborasi, apalagi program-program yang international student. Nah, di situ kalian juga bisa melihat, biasanya nggak lama sih di sini, kalau misalkan sudah submit, biasanya keesokan paginya, atau kalau misalkan mahasiswanya terlalu banyak, itu maksimal banget itu 3 hari sampai 1 minggu, biasanya nilai kalian udah bisa keluar, dan kalian bisa melihat hasilnya. Nah, dan setelah kamu mendapatkan nilai, apakah sudah cukup sampai di situ? Ternyata tidak, teman-teman. Kalian setelah mendapatkan nilai akhir, kalian juga akan mendapatkan feedback gitu. Misalkan dari assignment yang tadi aku upload gitu ya, dapat feedback dari profesornya gitu. Dia beliau berkata, I like your reflection on the effects of rebus. Ini jadi contoh aja ya, contoh. Jadi selain kalian bisa mengakses skor kalian juga bisa melihat sebagus apa sih essay yang aku kirimkan, semaksimal apa sih tugasnya, dan kekurangannya apa gitu. Kalian bisa tahu. Dan kalau tidak pun, kalian bisa langsung email ke dosen atau ke profesor kalian untuk memberikan feedback kepada tugas atau tugas individu atau tugas kelompok yang kalian sudah submit gitu. Misalkan kayak aku nih pernah udah bagus banget bikin essay, tapi jatuhnya cuma 6,5 gitu. Kalian bisa tanyakan ke dosen, ini kenapa nilai saya cuma dapat 6, padahal saya udah menulis dengan baik, udah dibantu Grammarly biar perfect gitu ya bahasa Inggrisnya. Dan ternyata benar, ternyata dengan kalau kita mantep dengan apa yang kita perjuangkan gitu ya, dengan kita mengutarakan alasan kita, kemudian pendapat kita tuh seperti ini, ternyata dosen di sini juga cukup ramah dan maksudnya baik gitu. Ya sudah, pada akhirnya nilai saya diganti menjadi 8. Jadi jangan takut untuk berjuang terhadap tugas kalian. Kalau misalkan kalian benar-benar berjuang untuk tugas kalian dan kalian merasa maksimal, tapi mendapatkan nilai yang tidak sesuai, kalian harus speak up gitu. Di sini dosen cukup terbuka. Ada pertanyaan dari Daniel. Halo, mau bertanya Kak. Iya Daniel, untuk tugas-tugas kelompok seperti itu, bagaimana biasanya membagi beban pekerjaan setiap mahasiswa? Seperti apa biasanya tugas kelompok itu dikerjakan? Nah ini juga ada nih kekurangan dan kelebihan dari tugas kelompok. Biasanya sebelum jawab punya Daniel, aku jawab punya Mega dulu ya. Jadi portion of assignment in the final grade di sini seperti apa? Nah,
kembali lagi ke yang aku jelasin tadi, ke course guide. Kalian harus benar-benar baca dengan detail. Di course guide itu kalian akan tahu tugasnya itu dinilai atau tidak, kemudian berapa persen dan apakah itu tugas kelompok atau tugas individu. Di situ semuanya ada. Contohnya di food culture yang aku ambil ini, apa yang di assess itu ada weekly reflection journal, itu senilai 30%, senilai kayak quiz aja ya. Terus ada group assignment, udah dikasih weekly reflection journal ini individu. Jadi kita disuruh baca jurnal, terus kita harus merefleksikan dan apa sih yang kita temukan di kehidupan sehari-hari yang related sama jurnal ini gitu. Itu nilainya 30% karena mingguan gitu ya. Karena ada 2 bulan, berarti ada sekitar 6 sampai 8 weekly reflection yang harus kalian submit. Kemudian ada group assignment, itu 20%. Ini yang tadi aku bilang, ada 5-minute presentation, terus final exam-nya itu 50%. Jadi proporsinya gede dong. Jadi kalian di sini benar-benar harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau misalkan ada juga sih beberapa mata kuliah yang kirim assignment tapi tidak dinilai sama sekali. Tapi syarat untuk lulus, kalian harus mengerjakan assignment tersebut. Mau assignmentnya nilainya jelek atau bagus, tetap kalian harus mengumpulkan, tapi tidak dianggap sebagai nilai akhir gitu. Hanya syarat lulus saja. Jadi nilai 100% diambil dari exam. Nah, itu tergantung dari masing-masing dosen atau masing-masing mata kuliah yang kalian ambil. Gitu. Sudah terjawab ya, Mega? Gitu. Ya, ini journal reflection, ini breakdown-nya. Terus di situ juga ada deadline-nya kapan, terus di-submit-nya tanggal berapa. Kemudian contoh misalkan untuk final exam, di sini exam consisting of multiple choice and short answer. Berarti kalian nggak perlu menuliskan panjang-panjang, nggak perlu nulis essay selama exam. Jadi hanya short answer dan multiple choice aja gitu. Terus, nah ini ada assignment rule-nya. Assignment must be submitted through Brightspace. Brightspace ini portal yang tadi aku sebutin. Jadi setiap mahasiswa akan memiliki akses portal ke raport nilai kalian atau semacam raport kalian. Terus assignment must be passed with a grade of at least 5.5. Jadi kalau misalkan assignment kalian di atas 5.5 atau 5,5 gitu, kalian berarti udah lulus. Gitu. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Daniel, challenging banget yang namanya group assignment gitu. Apalagi di awal-awal. Di Indonesia kan kita sebenarnya ada tugas kelompok, tapi tidak akan sesering di sini. Kalian setiap hari mungkin di sini akan menghadapi yang namanya tugas kelompok. Dan ini tingkatnya lebih atas lagi karena kalian akan bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, bahasa internasional, dan dengan berbagai teman-teman dari belahan dunia. Gitu. Jadi kalau misalkan komunikasinya jelek, ada yang speakingnya kurang gitu, kemudian mungkin ada personal issue, mungkin agak rasis gitu ya, mungkin ya itu akan menjadi hambatan gitu buat teman-teman semua. Tapi so far yang aku temukan di sini, pengalamanku pribadi itu memang ada beberapa yang mungkin agak kurang dalam menulis, agak kurang dalam berbicara, tapi mereka intinya mau bekerja dan harus gitu, karena at the end kita harus memberikan semacam nilai akhir untuk teman-teman kita. Jadi kamu akan diminta untuk menilai teman-teman dalam satu tim kamu gitu. Kebanyakan di Wageningen, Delft, dan Leiden itu sama sih. Pada saat akhir tugas kelompok kita harus diminta untuk menilai performa dari teman-teman kita. Gitu. Yep. Dan biasanya mostly kelompok di sini ya 50-50 sih. Ada yang dipilihin dari dosennya karena memang di mix gitu ya, mix nationalities-nya gitu, supaya kita benar-benar mengenal kepribadian, mengenal watak
teman-teman dari negara yang berbeda gitu. Jadi ingin melihat kolaborasinya seperti apa gitu. Memang tapi nggak jarang juga kalian diminta untuk menentukan grup kalian sendiri gitu. Biasanya untuk semacam kompetisi-kompetisi gitu, misalkan ada assignment yang diperlombakan, biasanya kalian diminta untuk memilih tim kalian sendiri gitu. Dan biasanya untuk tugas kelompok kalian di sini akan memilih sendiri ketuanya siapa, sekretarisnya siapa gitu, dan mau belajar kelompok di mana. Biasanya kebanyakan di sini akan mengerjakan di perpustakaan kampus atau mungkin di kosan teman mungkin gitu. Dan di sini juga di Wageningen University juga menyediakan kayak tempat-tempat untuk bekerja kelompok yang disediakan secara gratis dan dibuka sepanjang hari. Gitu. Jadi kalian nggak usah takut nggak dapat tempat untuk kerja kelompok. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Asia. Hai Kak Stefan, halo Aisyah. Seberapa banyak workload atau jumlah tugas yang diberikan dosen? Tugas yang diberikan dosen sebenarnya tergantung dari dosennya. Tapi kalau teman-teman lanjut ke kuliah master itu sebenarnya akan banyak sih. Jadi kuliah di sini dari Senin sampai Jumat itu kalian benar-benar harus pintar-pintar scheduling. Kalau tidak kalian akan miss deadline. Jadi kuliah itu benar-benar padat dan tugas itu benar-benar harus dikerjakan karena kalau menunda-nunda nilainya nggak maksimal sih. Terus apakah setiap lecture atau pertemuan ada tugas? Tidak setiap lecture ada tugas. Kembali lagi ke dosen atau mata kuliah masing-masing. Dan tipsnya untuk membagi waktu yang baik, mengerjakan tugas dengan hasil yang memuaskan. Tipsnya nanti aku ada di bawah ya. Yang penting intinya tugas benar-benar harus dikerjakan, baca course guide. Kalau misalkan tugas benar-benar syarat untuk lulus, berarti kalian harus mengerjakan. Kemudian ada pertanyaan dari Rizko, Kak Stefan izin bertanya, nggak apa-apa santai aja. Apa bedanya tugas yang dilombakan dengan tugas biasa? Apa bobot nilainya berbeda? Biasanya tugas yang dilombakan ini gimana ya? Lebih kompetitif dan kayaknya membuat mahasiswanya akan lebih benar-benar menghabiskan waktu untuk benar-benar menang gitu ya, karena di challenge dan nanti biasanya akan ada reward, misalkan yang menjadi pemenang dalam tugas tersebut atau mendapatkan nilai tertinggi, biasanya itu nilainya misalkan nilai tugasnya 9 atau nilai tugasnya 10 gitu, atau otomatis pas maksudnya otomatis akan lulus dari mata kuliah tersebut, misalnya kayak gitu. Atau seperti contohnya beberapa kalau di food technology sendiri di Wageningen University itu di akhir period akan ada perlombaan food innovation di mana kita harus mensubmit ide makanan baru untuk beberapa perusahaan yang ada di Eropa. Nah, sudah 3 tahun berturut-turut ini pemenangnya adalah kelompok yang ada orang-orang Indonesianya dan kebetulan ya maksudnya di setiap kelompok meskipun itu mix nationalities pasti yang juara satu itu ada orang Indonesianya gitu dan idenya biasanya dari mereka-mereka yang orang Indonesia gitu sudah 3 tahun berturut-turut gitu. Banyak idenya dan banyak makanannya kali ya. Terus kemudian tugas bobot nilainya berbeda itu seperti yang saya bilang tadi tergantung dari permintaan si dosen tersebut. Apakah kalau misalkan tugas itu dilombakan, biasanya itu tidak ada ujian. Jadi benar-benar diminta mahasiswa untuk fokus ke assignment tersebut, ke tugas tersebut, tanpa ada ujian. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada pengalaman yang pernah dialami mengenai kesulitan atau tantangan dalam tugas kelompok dan bagaimana cara mengatasinya? Aduh, jadi curhat nih. Pengalaman yang pernah dialami ada. Jadi sebelum kita sebelum biasanya sih sebelum
ada introduction class gitu ya, di awal-awal mahasiswa masuk kita semua dikumpulin di auditorium gitu. Uh, kita dikasih tahu mata kuliah ini gitu, dan kita semacam mengisi beberapa pertanyaan gitu, dan mereka akan langsung mengakses semua data-data kita, dan mereka akan mengkotak-kotakan gitu. Jadi nationalities Indonesia ini orangnya rajin-rajin, tapi nilai writing dan speakingnya memang rendah gitu. Maksudnya bukan rendah sih, menengah ke bawah gitu. Rata-rata ya teman-teman. Ini tidak mengeneralisir, tapi itu based on pengalaman saya. Kemudian kalau Dutch nationalities atau orang-orang Belanda, mereka nilai writing dan speakingnya bagus gitu, tapi mereka terlalu direct atau jawabnya singkat-singkat gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada suruh explore jawaban, mereka agak kurang gitu, karena mereka langsung ke key point-nya gitu. Nah, itu yang orang Dutch sama orang Indonesia bener-bener against satu dengan yang lain. Jadi kalau misalkan aku tugas kelompok sama orang Dutch, aku nggak bisa nih bertele-tele gitu dalam mengemukakan pendapat saya gitu. Jadi aku harus right to the point. Maksud dari pendapat saya adalah ini. Gitu. Nah, nanti kita diskusi bareng, kamu setuju nggak gitu. Tapi boleh dong agak dijabarin sedikit, agak dieksplor sedikit jawabannya. Dan alhamdulillah sih mereka juga mengerti. Jadi pasti akan ada kekurangan dan kelebihan gitu. Kemudian intinya harus toleransi sih teman-teman, karena yang namanya tugas kelompok itu bener-bener di sini tuh nggak ada yang namanya ketua, nggak ada yang namanya anggota gitu ya. Jadi kalian harus menentukan sendiri. Tapi boleh sih misalkan ketuanya, misalkan ketua hari ini kamu, silahkan membagi tugas. Saya diminta untuk mengerjakan yang mana, dan nanti harusnya equality lah gitu. Jadi porsinya harus sama biar adil. Gitu. Tapi jangan takut juga untuk bertanya, karena belum tentu uh, belum tentu kita merasa senang sama tugas yang dikasih ke kita gitu. Padahal kita merasa lebih bisa di bagian yang teman kita punya gitu dalam sekelompok gitu. Jangan takut gitu, karena ini yang namanya tugas kelompok, dan ini biasanya nilai kelompok itu hasilnya 1 buat rame-rame gitu. Kemudian setiap mata kuliah diajarkan oleh beberapa dosen biasanya. Terima kasih Kak Windy Florida, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setiap mata kuliah bisa diajarkan oleh lebih dari 1 dosen gitu ya. Jadi misalkan seperti aku tadi, aku ambil food technology, misalkan tadi ada mayonnaise, ada ice cream, ada misalkan bread gitu ya, itu bisa diajarkan oleh expertise yang berbeda-beda gitu. Misalkan ada profesor yang expertise di bidang es krim, nanti beliau yang akan mengajar gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar beradaptasi dengan lectures kita gitu. Tapi juga ada sih mata kuliah yang diajarkan sepanjang course gitu cuma ada 1 dosen aja gitu, karena beliau yang benar-benar expert di bidang itu. Terima kasih pertanyaannya Windy. Rizko, terima kasih. Kemudian ada Muhammad Hidayat, apakah batas nilai 5,5 itu mostly di semua kampus Belanda? Ya, mostly betul sekali teman-teman. So far as I know, di Utrecht University, Delft, Leiden, Maastricht, sama Wageningen, itu batas nilainya 5,5. Tapi dengar-dengar ada juga yang batas kelulusannya itu 5. Kayaknya emang udah ini ya, kayak udah janjian gitu ya. Apakah untuk dapat nilai 5,5 itu challenging? Pertanyaannya bagus ya. So far, aku sudah remet 2 kali teman-teman, karena nilainya 5, belum 5,5. Dan nggak usah takut, karena orang-orang yang pintar di sini juga nilainya cuma 6, 7 gitu teman-teman. Jadi di atas 5,5 itu sudah kalian sangat berbangga dan berbahagia. Tapi ada loh yang dapat nilai 9 gitu juga ada. Jadi intinya semaksimal mungkin, dan kalau misalkan lulus kalian harus bersyukur, karena kalau misalkan
misalkan nih kalian dapat 5,5 atau 6 gitu, sudah tidak bisa diulang lagi gitu. Kemudian terima kasih pertanyaannya Muhammad Hidayat. Dan ada lagi dari Florencia Ignacia. Hai Kak, thank you banget udah mau sharing. Aku mau nanya soal atmosfer selama di kelas. Kirain mau tanya tentang astronomi. Apakah misal jika ada pertanyaan bisa langsung nanya? Bener banget, bisa banget, bisa banget. Jadi kalau misalkan dosennya lagi ngomong ya, kalau di Indonesia kan kayak kurang sopan gitu ya. Ini langsung langsung angkat tangan. Angkat tangan bener-bener angkat tangan aja sampai misalkan sampai dosennya ngeliatin kamu itu kan biasanya karena kelas besar nih biasanya. Ini kelas besar yang mau datang ke kelas aja. Kalau misalkan nggak datang kelas juga nggak apa-apa. Nah, kelebihannya di situ teman-teman. Kalau misalkan ada kelas kalian datang in person, masuk ke kelas, itu kalian bisa bertanya. Tapi kalau misalkan kalian online gini di rumah, kalian nggak bisa bertanya langsung, jadi kayak kurang puas gitu. Jadi kalau ada kuliah, biasanya mahasiswa Indonesia tuh duduknya di depan tuh, biasanya datang paling awal gitu. Dan paling banyak nanya sih lumayan gitu. Jadi kalian bisa langsung bertanya saat itu juga dan uh, tidak perlu menunggu ada sesi ya silahkan sekarang saya buka sesi tanya jawab di situ jarang banget itu terus ya itu sudah menjawab ya. Q&A dengan dosen itu nanti biasanya di akhir biasanya dosennya akan nanya lagi ini beneran nih nggak ada yang nanya atau pertanyaannya udah gitu misalkan. Terus di luar jam kelas, apakah mudah untuk berkomunikasi langsung dengan dosen atau biasanya komunikasi by email? Bisa keduanya. Biasanya setelah akhir kelas, kalau misalkan emang benar-benar yang nggak ada tanya, dosennya akan langsung pulang. Dan kalau misalkan teman-teman mau ketemu, itu biasanya harus email dulu karena dosen di sini sama kayak dosen di Indonesia, beliau juga memiliki mahasiswa bimbingan tesis gitu atau skripsi gitu. Jadi waktunya benar-benar terbatas, kita harus bikin appointment, kita harus email atau sekedar menanyakan mata kuliah yang kita nggak ngerti atau materi yang kita nggak ngerti itu bisa di email. Dan so far untuk lectures di Wageningen University mereka sangat responsif dan sangat membantu gitu. Mereka senang banget kalau ada yang nanya. Artinya mereka diperhatikan gitu teman-teman. Kemudian terima kasih pertanyaannya Florencia. Dan ada dari Windy Florida, mau nanya di jurusan kakak untuk assignment lebih banyak dalam bentuk essay writing atau tugas yang harus dilakukan di laboratorium. Nah, kebetulan karena saya mengambil food technology gitu ya, di awal-awal 50% mata kuliah saya adalah nge-lab teman-teman. Jadi saya ada practical lab work di laboratorium dan itu biasanya nilai praktikum itu 50%, kemudian nilai ujian 50%. Jadi kalau buat teman-teman yang di rumpun IPA yang ada praktikumnya itu biasanya nilainya sangat besar dan menentukan kelulusan sih gitu. Kalau di awal-awal nge-lab itu biasanya kita nge-lab aja terus bikin report. Jadi reportnya nggak kayak report-report di Indonesia yang pendahuluan metode alat dan bahan gitu enggak. Cuma kita langsung ditulis hasilnya dan explanation gitu. Dan biasanya ada juga yang disuruh presentasi dari hasil lab work kita. Gitu. Terima kasih Windy. Kemudian ada pertanyaan dari Bagus Dwi. Oh ya Kak, Kak Vidi kalau misalkan udah overtime, kasih tahu ya. Thank you banget teman-teman antusiasnya. Saya merasa sangat bahagia nih. Bagus Dwi bertanya apakah mahasiswa dan teman-teman asli Belanda memiliki kebiasaan yang bisa diteladani oleh para mahasiswa di Indonesia. Ini kembali lagi ke teman-teman pribadi. Ada beberapa, menurut saya pribadi ada beberapa sifat atau kayak kebiasaan gitu ya dari teman-teman mahasiswa di Belanda yang patut dicontoh dan sisanya mungkin terserah Anda gitu ya. Kalau misalkan saya mau ngomong yang positif-positifnya aja. Yang saya pelajari dari teman-teman Dutch nationalities tentang mengerjakan assignment, mereka adalah on time, kemudian mereka sangat bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalkan, oke, meskipun saya tidak merasa cukup mampu di
maksudnya tidak cukup expert di bagian ini misalkan, tapi mereka benar-benar mau mengerjakan. Dan mereka ini sangat menghargai waktu. Kalau misalkan group work 2 jam, ya mereka benar-benar 2 jam. Setelah itu mereka whatever, aku harus meninggalkan group work ini untuk melakukan aktivitasku yang lain. Jadi mereka benar-benar meski misalkan tugasnya belum selesai gitu ya, tapi udah 2 jam, mereka nggak akan ya kayak misalkan nggak enak gitu, aduh belum selesai nih. Mereka nggak akan kayak gitu, mereka live ya live gitu. Mereka harus pergi dan ini 2 jam nggak selesai, berarti kita harus scheduling lagi buat mengadakan group work karena ternyata 2 jam nggak bisa dan nextnya mereka kayak memberi solusi. Nextnya kita kurang apa, kita jangan bahas sekarang, kita bahas besok dan kita harus selesaikan besok. Nah, jadi yang tak dicontoh dari mereka adalah mereka on time dan tegas gitu dalam managing waktu. Mereka tuh benar-benar sangat baik sih. Gitu. Dan mereka nggak malu buat bertanya atau present. Misalkan assignment-nya itu tentang apa dan kayak kurang jelas gitu, mereka benar-benar akan kejar dosennya gitu. Ini maksudnya apa dan maunya kamu kita mengerjakannya seperti apa dan untuk nilai 10 misalnya atau nilai sempurna si dosen ini si assignment ini bentuknya akan seperti apa gitu. Mereka akan benar-benar mencatat detail gitu ya, mencatat detail dan setelah itu ya emang benar sih mostly teman-teman Dutch di sini yang nilainya paling sempurna masalah assignment. Kemudian terima kasih Dwi, Alda, Alfreda, Sabrina. Semoga teman-teman di sini bisa merasakan kuliah di Belanda ya, amin. Mau nanya di luar topik nih, aku tertarik dengan major food innovation, tapi latar belakangnya satuku bukan teknologi pangan, tapi gizi. Gak usah takut. Apapun background kalian, asal kalian bisa menulis motivation letter, bisa embrace diri kalian, bisa encourage diri kalian, dan kalian mungkin punya experience, punya passion di bidang tersebut, kalian nggak usah takut kalau misalkan background S1 kalian tidak sesuai dengan background S2 yang akan kalian mendaftarkan gitu. Karena di sini juga banyak gitu, yang tidak sesuai tapi mereka benar-benar masuk dan ternyata mereka memang mampu karena mereka passionate di bidang tersebut gitu. Terus jadi tadi ngomongin masalah challenge challenge di individual and group assignment tadi kayaknya more or less udah dibahas ya. Jadi kalau misalkan ngerjain assignment sendiri ya gitu, banyak malas-malasnya, banyak deadline yang tertunda karena nggak ada yang ngingetin gitu. Tapi kalau misalkan group work itu biasanya uh, runtime-nya itu lama karena kita berdebat gitu. Nah, kurang lebihnya kan seperti itu. Tapi pada hasil akhirnya kita akan puas karena ada yang ngoreksi bahasa, ada yang ngoreksi kalau misalkan ini kok aneh ya kalimatnya, kok misalkan ini idenya kok kayak gini maksudnya apa gitu, kita bisa lebih explore dan lebih bagus sih kebanyakan kalau grup work gitu daripada individual assignment biasanya sih. Ya, jadi bagaimana kamu memanage tugas tugas yang diberikan oleh dosen sebelum deadline. Jadi kalian harus bikin jadwal. Aku biasanya nulisnya tuh nggak di laptop ya. Maksudnya kebiasaan orang Indonesia tuh nulis gitu. Kita ke kampus juga bawa buku, wah itu orang Indonesia banget tuh. Biasanya aku nulis kayak gini semacam di kertas gitu. Jadi hari Jumat aku mau ngapain, hari Sabtu ngapain. Nah, ya sebenarnya ini nggak patut dicontoh ya. Harusnya Sabtu Minggu itu waktunya buat istirahat. Kalau kata teman-teman Dutch harus spend your time for do a fun thing gitu ya. Tapi aku karena aku bener-bener butuh ekstra waktu buat belajar, jadi aku biasanya bikin jadwal hari Jumat aku ngapain, Sabtu tugas yang mana, Minggu ngapain, Senin ngapain gitu. Jadi bener-bener kalian harus scheduling time, kalau enggak kalian bakal kepepet. Terus kalian ngerjain tugas di waktu dan tempat yang kalian suka gitu. Misalkan di sini spot-spot universitas yang asik buat belajar atau ngerjain tugas itu adalah gitu. Kalian harus menemukan spot itu. Misalkan di coffee shop atau di sudut perpustakaan gitu. Kalian harus benar-benar cari supaya kalian benar-benar dapat ide gitu. Terus ask your friend first.
If you are not satisfied, then ask your teacher. Ini maksudnya kalau kamu nggak yakin gitu sama assignment-nya, ini maksudnya apa sih? Tanya dulu sama teman satu kelas gitu yang kamu merasa yakin gitu. Ini maksud assignment-nya suruh ngapain sih gitu? Takut salah gitu. Kalau misalkan tugas individu ya, aku biasanya kayak gitu. Terus kalau misalkan masih ngerasa nggak yakin banget, kamu boleh email dosennya atau ketemu dosen setelah kuliah berakhir gitu. Terus jangan menunda, itu intinya teman-teman. Kalau kalian menunda bener-bener nanti assignment akan keteteran, karena di sini tuh bener-bener 2 bulan dipadetin. Jadi kalau di Indonesia 6 bulan, satu semester gitu ya, di sini tuh cuma 2 bulan untuk satu mata kuliah. Jadi teman-teman di situ ada tugas individu iya, tugas kelompok iya, ujian iya, praktikum iya gitu misalnya yang anak-anak IPA. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian menunda satu tugas, kalian pasti akan keteteran dan merasa kayak aduh gimana ya, dan ujung-ujungnya nggak pas exam. Kalau misalkan exam lulus nih, praktikum lulus, tapi assignment-nya di bawah 5,5, otomatis kalian akan fail. Exam-nya akan, nilai akhir kalian akan di bawah 5,5 gitu teman-teman. Jadi kalian harus minimal 5,5 di setiap assignment maupun ujian. Kak, ada tips latihan writing nggak? Ini dari Arif. Kalau ada writing assignment bisa lancar nggak kehambat bahasa? Tipsnya adalah uh, di sini kebanyakan mahasiswa Indonesia emang yang kita tuh emang agak lemah di writing ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk koreksikan apa yang kita tulis ke teman kita yang Dutch atau anak-anak British gitu ya. Kalau misalkan kalian punya teman-teman internasional dari English speaking country gitu. Atau kalian bisa juga download aplikasi, aduh, jadi sponsor nih. Biasanya kita pakai Grammarly dan itu cukup membantu sih, tapi yang premium ya, bukan yang cuma download gitu. Yang premium karena di sana juga akan dikasih tahu salahnya, pronunciation mistake-nya di mana, terus grammar error-nya di mana gitu. Itu cukup membantu sih kalau pakai Grammarly gitu. Dan di masing-masing universitas juga biasanya ada kayak semacam lembaga bahasa gitu, tapi kayaknya agak sedikit lebay kalau cuma assignment doang terus kita kayak minta tolong dong koreksiin gitu. Tapi sebenarnya ada teman-teman dan itu boleh banget di lembaga bahasa di setiap universitas kayak macam tolong dong diliatin gitu. Tapi mereka nggak akan mengkoreksi, hanya mereka akan mendirect. Menurut kamu ada yang aneh nggak gitu? Biasanya kayak gitu doang sih. Jadi aku pakai grammar gitu. Terus Adela, terima kasih pertanyaannya. Adelia ya. Untuk presentasi grup assignment biasanya hanya perlu satu key person aja untuk presentasi atau semua anggota kelompok wajib presentasi. Terserah. Di sini sistemnya terserah. Yang penting kalian presentasi. Kalian boleh presentasi misalkan satu grup berlima, lima presentasi boleh. Satu orang yang presentasi aja boleh. Gitu. Biasanya di sini so far terbuka. Kecuali dosen bilang cukup 2 orang presentasi, cukup 1 orang presentasi karena waktunya misalkan 3 menit atau 5 menit. Ya, tapi di sini biasanya nggak pernah dibatasin. Dan presentasinya biasanya kalau anak-anak rumpun IPS tuh dibikin sekreatif mungkin. Terus, terima kasih juga pertanyaannya. Ada plagiarism check untuk setiap assignment yang kita kumpulin? Yes, of course. Dan di Grammarly tadi juga bisa cek plagiarism gitu ya. Jadi ini sangat membantu loh teman-teman. Dan dari universitas sendiri juga punya platform tersendiri, aku lupa namanya. Jadi aku juga pernah mengerjakan essay, tapi waktu itu grup ya, group work, dan itu kita dapat nilai 6,5 kalau nggak salah. Dan feedbacknya adalah ditemukan 37% plagiarism. Dan bukan aku ya teman-teman. Jadi ada teman sekelompok aku ternyata emang bener-bener dia copy paste gitu ya, dan salahnya aku dan salahnya kita semuanya nggak bener-bener ngecek dan 100% percaya gitu ya, karena namanya tugas kelompok gitu, maksudnya udah dibagi-bagi partnya siapa, dan kita nggak recheck ulang gitu, karena bener-bener ya itu tadi, kalau misalkan nggak schedulingnya nggak tepat, jadi scheduling itu harus misalkan mengerjakan, terus koreksi, mengerjakan lagi, revisi, misalkan kayak gitu, bener-bener harus ada jadwalnya supaya tidak terjadi plagiarisme. Terima kasih pertanyaannya. Dan sepertinya terakhir, tips dan triknya, kalau misalkan teman-teman untuk menulis
essay atau mengerjakan assignment gitu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter membuat kalimat awal yang menarik. Kayak waktu aku daftar Sunet, motivation letter aku, kalimat awal itu benar-benar itu kayaknya menentukan kalian itu diterima atau tidak, teman-teman. Jadi tulislah sesuatu yang menarik di awal-awal. Kemudian tentunya harus sesuai dengan pertanyaannya, yang apa kita tulis sesuai dengan pertanyaannya, sesuai dengan topiknya gitu ya. Terus seperti yang aku tadi bilang, harus scheduling, Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, dan deadline-nya kapan. Kalian harus benar-benar, biasanya anak-anak Indonesia bagusnya adalah sebelum deadline mereka sudah mengumpulkan. Aku percaya itu. Terus be sure that you understand your question. Seperti yang aku tadi bilang juga, kalau misalnya kamu nggak yakin sama pertanyaannya, tanya ke teman. Kalau masih nggak yakin, baru tanya dosen. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Vidi as moderator. Oke, ini saya kayaknya magabut ya di sini di sesi kali ini karena kayak Steph ini memoderateri diri sendiri gitu. Ya teman-teman, masih Maaf ya apakah Kak masih Vidi. ada pertanyaan? Kenapa? Maaf ya. Nggak apa-apa banget kayak gitu, emang apa namanya, justru aku kayak menganggap ini seru banget, teman-teman di sini sangat aktif gitu ya, sangat aktif dalam menjalankan atau dalam bertanya gitu ya. Ini kayak seperti nanya kepada dosen langsung ya. Kayak gitu. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak buat Steve? Ada satu pertanyaan lagi Kak yang belum dijawab. Oh iya, silakan, silakan, yang mana ya, mana? Dari Adelia ya. Hana Windra. Halo Kak Steve, saya Hana Windra dari Universitas Jenderal Sudirman. Aduh, Oke. aku nih. Kalau untuk kondisi COVID-19 seperti ini, apakah tugas atau praktikum di laboratorium masih tetap berjalan? Nah, kebetulan ini benar-benar sesuatu yang baru ya di Universitas di Belanda. Jadi mereka sedang maksudnya semaksimal mungkin kalian itu tetap lab work gitu, atau kalian tetap kuliah tatap muka ya. Kalau misalkan benar-benar ada kuliah tatap muka, kalian tetap hadir, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Kalian memang harus dikumpulin, tapi ya gitu, mereka kayak membuat suatu ruangan, misalkan tadinya satu ruangan, mereka akan bikin jadi kayak 2 ruangan, mereka akan split beberapa mahasiswa di laboratorium A dan split mahasiswa yang lain di B. Seperti itu. Mereka sedang berjuang untuk itu, tapi so far praktikum tetap berjalan. Dan sepengetahuanku, misalkan untuk praktikum-praktikum yang tidak membutuhkan laboratorium secara clear gitu ya, misalkan kalian membutuhkan reagen, kalian membutuhkan alat di lab gitu, kalian kayaknya biasanya si dosen minta kalian untuk membaca suatu jurnal, terus kalian diminta untuk kayak cari di YouTube atau cari referensi tentang si alat tersebut, kalian googling, terus kalian submit ke dosen apakah alatnya seperti ini, cara kerjanya seperti itu. Dan kalau misalkan itu oke, kalian nggak perlu nge-lab sih. So far kayak gitu. Jadi kayak diganti dengan pengetahuan alat-alat melalui internet gitu. Kalau misalkan lab work-nya cuma pengenalan alat gitu. Oke, menambahkan aja dari Steve. Jadi kemarin aku juga udah research beberapa kali saat memberikan seminar untuk pre-departure briefing. Jadinya sekarang memang menghadapi tahun ajaran baru, terutama di keadaan yang masih hangat-hangatnya mengenai pandemi. Tentunya Belanda belum 100% pulih ya, recover, tapi memang otoritas Belanda sudah mengizinkan kembali kuliah tatap muka di tahun ajaran baru, namun dengan aturan kesehatan yang baru tentunya. Contohnya misalnya satu ruangan itu hanya jumlah mahasiswa yang boleh datang itu hanya jika mahasiswa itu bisa menempati ruangan atau bisa menempati space pribadi itu sebesar 10 meter persegi. Jadinya misalnya kalau saya ruangannya ruangannya itu luasnya 100 meter persegi, berarti hanya boleh ada 10 dosen plus mahasiswa.
kayak gitu. Jadi satu dosen plus 9 mahasiswa misalnya, kayak gitu. Makanya kebanyakan metode yang disampaikan oleh Universitas Belanda itu hybrid learning namanya. Jadi mix between blended atau online kayak gitu ya dengan tatap muka. Tapi yang tatap muka itu yang hanya membutuhkan kelas-kelas yang kecil seperti tutorial saja ataupun kelas-kelas diskusi. Sisanya seperti lecture yang biasanya involve sampai 100-an orang itu jadi online kayak gitu. Tapi jangan khawatir, everybody is welcome kayak gitu ya. Untuk everybody is welcome to attend Dutch universities in this time kayak gitu. Apalagi juga mahasiswa asing sekarang jadi exception gitu ya. Jadi exceptions untuk visa travel ban gitu ya. Jadi kita tetap walaupun Indonesia masih belum boleh, orang Indonesia belum boleh untuk non essential travel, tapi sebagai students kita udah boleh masuk ke Belanda kayak gitu. Alright, kayaknya ini waktu kita sudah habis teman-teman gitu. Udah 16.59. Terima kasih banget teman-teman yang udah datang kali ini dan kami meminta teman-teman untuk mengisi survei kepuasan untuk event hari ini karena kita juga nggak akan bisa meningkatkan kapasitas kita dalam membawakan acara kalau misalnya teman-teman nggak ngasih feedback kepada kami nih kayak gitu. Silakan isi survei kepuasan di layar teman-teman sekalian ya. Alright, saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih Steve. Iya, Steve makasih banyak ya udah datang ke seminar kali ini kayak gitu ya, luar biasa interaktif banget. Seminar kali ini dan juga aku sangat jadi banyak dapat informasi nih mengenai tugas-tugas yang ada di sana. Teman-teman jangan lewatkan kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk online learning seperti Rabu depan kita ada seminar atau online learning mengenai pursuing LLM degree atau pursuing Masters of Law yang akan dibawakan oleh Nadia Purwoko, mahasiswa dari Leiden University. Dan juga di hari Jumat nanti depan kita akan ada sesi tema yang kedua dari seri kali ini, yaitu adalah tentang study tips and also examinations in Dutch universities. Jangan lupa datang lagi ya hari Jumat depan biar tahu kelanjutan ini semua. Alright, kalau gitu kita akhiri saja event kali ini. Makasih banget Steve. Silakan sekarang bisa istirahat ya, bisa unpack dan juga istirahat nih, mandi dulu, istirahat gitu selama habis kurang lebih 16 jam perjalanan kali ya. Kayak gitu. Dan makasih banyak teman-teman semua. Saya Vidi Naufal beserta seluruh staff dari Infinix Indonesia. Ada Molly di sini juga undur diri. Bye bye.